Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Lawati Fenisari, mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor PPG 20150395798. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek UKIN di SD Muhammadiyah 24 Rawamangun kelas 6, dan materi yang saya sampaikan adalah materi tema 6 subtema 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Semua sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, seperti biasa untuk memulai pembelajaran kita harus awali dengan doa supaya hari ini pembelajarannya lancar dan ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Oke, untuk pemimpin doa, Ibu minta coba Sidik. Ayo Sidik pimpin doa teman-temannya ya. Bersiap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang kita lakukan bisa menjadikan kalian anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anak, kita harus punya prinsip dalam hidup. Hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu. Jadi Ibu minta setiap hari harus ada peningkatan sikap yang kalian miliki. Kalau kemarin masih terlambat, hari ini boleh terlambat tidak? Ya. Kalau hari kemarin masih suka ngejek teman, hari ini boleh tidak? Ya. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan, hari ini sudah tidak boleh lagi melakukan kesalahan. Ingat prinsipnya tadi apa? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ini juga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, Ibu mau absen dulu. Ibu mau cek kehadiran kalian. Oke, Ibu mau cek kehadiran kalian semua.
Mulai dari kelompok 1, Ibu mau tanya ketua kelompok yang hadir semua? Hadir semua kelompok 1. Kelompok 2? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Kelompok 3? Hadir semua juga. Alhamdulillah. Ayah sehat semua anggotanya? Oke. Oke, kelompok 4? Hadir semua, Bu. Oke, siapa yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Wih, tahu semua. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap ya? Boleh. Sambil berdiri semuanya boleh. Ayo, sambil berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Boleh sambil gerak. Tahu gerakannya? Oke, sambil ke depan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Hari ini Ibu mau kita, karena hari ini materi kita adalah materi pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, kalau sudah bicara Bahasa Indonesia berarti kita harus baca. Betul ya? Betul. Ibu mau kita paham dulu apa sih manfaat membaca sambil menyanyikan lagunya. Tahu lagunya yang kemarin kita sudah nyanyikan? Tahu. Mau tahu gitu ya? Mau tahu isinya. Baca dulu, baca kata kuncinya. Semua siap menyanyikan lagu itu? Siap. Wah, hebat. Ayo, ibu iringi dengan musik ya. Nah, boleh sambil tepuk tangan lah. Ya, mulai. Mau tahu isinya. Baca dulu, baca kata kuncinya. Dengan baca, kita pastikan bisa. Mau baca, ilmu akan bertambah. Berarti materi kita hari ini nggak jauh-jauh dari baca. Ya, pelajaran hari ini adalah pelajaran tema 6. Kita masuk ke tema 6 ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi berdasarkan kata kunci pada judul. Ibu mau tanya dulu. Kalau kamu mau tahu isi dalam teks, berarti hal pertama yang harus kamu lakukan apa? Baca. Betul. Berarti hari ini kita akan belajar baca. Dan ibu mau tanya dulu, kalau kita membaca secara sepintas, kira-kira materi atau informasi yang kita dapatkan maksimal tidak? Tidak ya. Atau kita pernah belajar materi ini pernah ada di tema 1. Masih ingat? Mencari informasi pada teks. Betul ya? Nah, jadi hari ini siapa yang masih ingat bagaimana langkah-langkah kita ketika kita mau mencari informasi pada teks? Khalid, gimana Khalid? Membaca teks. Membaca
boleh tepuk tangan buat masih ingat. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang makna proklamasi bagi kemerdekaan. Siapa yang ingat kita pernah belajar proklamasi di tema berapa? 4. Tema berapa? 2. Bilkis. Oke, Bilkis. Tema 2 di pelajaran apa, Bilkis? IPS. Kita mulai pembelajaran hari. Siap, nak? Terima kasih kalian sudah mau semangat di hari ini. Anak-anak, tadi ibu bilang membaca itu sangat penting. Kita mau tahu hal apapun yang kita mau cari informasi, hal pertama lakukan dengan baca. Betul ya? Atau di sini ada pengalaman, Bu, tadinya saya nggak tahu. Terus saya coba baca buku dan akhirnya saya menjadi tahu. Atau saya mendapat pengalaman baru setelah membaca. Ada yang mau bercerita pengalamannya tentang membaca? Oke, Diva, bagaimana Diva? Pengalaman apa yang kamu dapat dari membaca, Diva? Mungkin saya lebih ke membaca buku novel itu. Buku novel. Apa novel itu bagian dari membaca? Tapi novelnya novel anak-anak ya. Oke, apa pengalaman apa yang kamu dapat dari membaca, Diva? Karena dari saya sering membaca itu jadi muncul, jadi kata-katanya tuh jadi bertambah gitu. Kosa kata kamu jadi bertambah. Oke, jadi idenya juga berkembang ya. Jadi ketika disuruh menulis sudah banyak nih kumpulan kosakatanya gitu ya. Oke. Hari ini kenapa ibu mau membahas cerita? Tadi ibu udah pernah bilang, tadi ibu bilang ya, kalau hari ini kita belajar kata kunci. Jadi gini, sebelum kamu mengetahui isi pada teks, pasti hal pertama yang kamu lakukan adalah baca apanya dulu? Baca apanya dulu? Teks dulu. Ayo, teks, judul. Sebelum kamu membaca secara keseluruhan, apa dulu yang membaca? Judul. Nah, dengan judul itu kamu langsung bisa apa? Membayangkan apanya pada kalian? Isinya. Jadi memang penting judul itu, dengan kita baca judul, kita jadi bisa membayangkan apa sih yang mau disampaikan dalam isi teks tersebut, gitu ya. Tapi yang mau kita pelajari hari ini judulnya judul teks non fiksi ya, bukan judul yang komik, bukan judul novel, tapi teks non fiksi. Jadi gini, kata satu. Lalu Indonesia. Apa itu Indonesia? Negara. Berarti negara. Oke. Nah, negara yang diperjuangkan boleh tambahan dari ayat tadi. Negara yang diperjuangkan. Apa? Berarti tadi langkahnya bagaimana? Kita cari dulu judulnya, kita coba artikan maksud dari kata-kata tersebut, dan baru kita kembangkan dengan informasinya. Siap? Ibu ada kartu pertanyaan. Ini ibu hapus. Nanti judulnya macam-macam. Ibu mau masing-masing kelompok coba. Ibu coba 2 kelompok saja deh. Kelompok mana yang mau coba? Mau coba? Wah, banyak yang mau coba, semangat semua. Aku, Bu. Oke, Omar mau coba? Sini Omar. Ayo Omar, maju. Kelompoknya nanti bisa bantu ya. Ini kelompoknya nanti bisa bantu. Dibacakan dulu Mar, apa kartu yang kamu udah kenal? Mencegah penyakit demam berdarah. Mencegah penyakit demam berdarah. Tulis dulu Mar. Berarti ada judulnya apa saja Omar di situ? Berarti satu kata-kata satu apa? Mencegah penyakit. Satu-satu. Kata yang satu apa dulu? Mencegah. Oke. Yang kedua, penyakit. Berarti ada berapa kata kunci? 3. Iya, demam berdarah jadi 1. Yang ketiga, demam berdarah. Boleh bantu, mencegah kelompoknya boleh bantu. Kalau mencegah itu apa sih arti maksudnya? Menjauhi katanya. Oke, mencegah? No, bukan menjauhi. Apa ya? Mencegah itu apa? Menghindari. Boleh. Mencegah itu kata-kata menghindari. Di informasinya itu pertama dijelaskan penyakit demam berdarah itu apa. Oke, pengertian dari penyakit demam berdarah. Oke. Terus baru cara mencegahnya. Cara mencegahnya dijelaskan. Ada yang tahu cara mencegah penyakit demam berdarah apa saja sih? Mengurangi genangan air. Menguras genangan air.
tidak meninggalkan air di dalam bak. Tidak meninggalkan air di dalam bak, artinya tidak ada air yang sampai tersisa. Apalagi? Tidak tergenang. Tidak tergenang, betul. Apalagi? Mengubur benda-benda yang tidak terpakai. Mau mencegah supaya tidak semakin banyak. Tuh. Penyemprotan nyamuk. Penyemprotan nyamuk. Pinter. Omar, kasih tepuk tangan dong buat Omar. Oke. Oke, silakan Diva. Terima kasih. Sekarang Ibu tanya. Dengan seperti ini, apakah kamu bisa mencari informasi berdasarkan kata kunci? Bisa ya. Ini baru pembukaan tapi kalian udah hebat. Kita dengarkan dulu video pembelajaran tentang kata kunci ya. Baru nanti kita masuk ke LKPD-nya. Oke? Oke, Nana. Tadi Ibu sudah kasih contoh bagaimana kamu mencari informasi berdasarkan kata kunci pada judul. Sekarang kita simak dulu video pembelajaran. Kira-kira ada informasi apa saja ya dalam video ini ya? Oke, kita simak bareng-bareng. Inilah video pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tema 6 sub tema 1. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar yang menyenangkan bersama Bu Feni. Mata pelajaran IPS tema 6 subtema 1 menuju masyarakat sejahtera. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ini hanya taktik dari Jepang mengambil simpati rakyat Indonesia. Ini juga termasuk kemerdekaan kepada Indonesia, dan janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Inilah yang terjadi. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Paham ya kenapa diculik Bapak Soekarno ya? Kita lihat lagi. Golongan muda dan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Said Timlik. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta, dan ini disambut meriah oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah menantikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini perjalanannya. Oke, kita lihat. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah teks proklamasi diketik oleh Said Timlik, kemudian dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Selain itu, pengibaran bendera putih juga dilaksanakan dan bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sekarang tugas kamu. Kita sudah merdeka ya. Ini adalah tugas kamu. Tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia.
persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Dan ini berikut adalah perilaku salah satu tugas kita semua. Berikut adalah contoh positif dalam upaya mengisi kemerdekaan. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. 2. Saling menghormati. 3. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. 4. Bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Dan 5. Menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Kita bisa ya melakukan ini semua. Bisa semua melakukan ini? Simak baik-baik ya videonya, karena setelahnya ada yang kita akan Baik bahas. anak-anakku, kita lanjutkan kembali. Oke, itulah pelajaran tema 6, tema 1. Kasih tepuk tangan untuk video Demikian pembelajaran hari ini. Terima Semoga kasih. kalian Bagaimana video pembelajaran tadi? Bagus? Banyak tidak informasi yang kamu dapatkan? Banyak. Ada satu hal penting saja, coba baca bersama-sama jawab. Apa sih informasi yang paling penting dari video tersebut? Apa? Proklamasi. Kira-kira kalau dari informasi tersebut judul yang tepat apa ya? Makna proklamasi bagi siapa, coba yang jelas, itu kalian banyak. Apa? Bagi bangsa Indonesia. Oke. Ibu mau coba ada yang berani ke depan. Informasi ibu minta sebutkan 2 informasi saja yang paling penting yang kalian dapatkan dari video tersebut. Siapa yang berani ke depan? Boleh nyalakan dulu lampunya? Siapa yang berani ke depan? Oke, siapa yang berani ke depan untuk menyampaikan informasi apa saja sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Informasi yang penting ya. Gak perlu ditunjuk nak. Oke, Naswa, boleh Naswa ke depan. Nah, berani ya. Kita menjadi siswa harus berani. Oke? Ya, Naswa. Sampaikan kepada teman-teman Naswa, informasi apa saja sih yang kamu dapat dari video tadi? Jadi informasi yang aku dapetin dari video itu adalah yang pertama itu penyusunan teks proklamasi. Oke, penyusunan teks proklamasi. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua cara dan gimana ya? Apa? Ibu bantu. Apa? Kamu mau menyampaikan seperti apa? Oh, oke. Perjalanan teks proklamasi atau sejarah, ya, sejarah sampai terjadinya proklamasi, sejarah sampai terjadinya kemerdekaan atau proklamasi Indonesia. Oke, sekarang pasti Naswa sudah menyampaikan informasi-informasi yang terdapat pada teks. Sekarang Ibu tanya, tadi Naswa bilang apa tadi Naswa? Pertama, penyusunan teks proklamasi, ya, perjalanan penyusunan teks proklamasi. Ada yang bisa memberikan jawaban bagaimana tadi penyusunan teks proklamasi berdasarkan video tadi? Oke, Arif? Oke, Arif, bagaimana Arif? Pertama? Pertama Jepang mundur. Kenapa bisa mundur? Kalah dengan sekutu. Setelah itu? Oke, kelompok muda mendesak, ya. Terus yang ketiga? Awalnya Soekarno tidak setuju. Oke. Yang keempat? Persidangan janji dari Jepang. Setelah itu akhirnya akhirnya setelah ada penculikan di Mas Jenglot itu Soekarno setuju gitu. Dan akhirnya terjadi proklamasi. Ada yang mau nambahin? Atau sudah ceritanya sudah sesuai dengan informasi tadi? Sudah sesuai dengan informasi? Oke. Terima kasih Naswa sudah menyampaikan. Silakan duduk. Tepuk tangan dong buat Naswa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan LKPD yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Ya, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Oke, coba Ibu bagikan ya. Nanti Ibu arahkan bagaimana cara mengerjakannya. Semua dapat ya. Semuanya akannya. Yang pertama, di sini ada nih, ada urutannya. Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kolom. Jadi, kamu dari kelompok berapa, kelas berapa, nama kelompoknya siapa saja kamu tulis.
Kamu dari kelompok berapa? Ya, jadi nama dalam kurung kelompok berapa? Oke. Oke, nama lengkap. Kelompok 4. Oke. Sudah disiapkan semua alat tulisnya? Sudah ya, tidak ada alat tulis yang meminjam. Kita buka dulu dari LKPD yang lembar pertama. Kita ngerjakan dari yang satu dulu ya, dari lembar pertama dulu. Ini yang harus kalian diskusikan. Oke, nama kamu Boleh. Oke, semua sudah menulis namanya? Ya, cepat. Berdasarkan video pembelajaran tadi, ada 2 hal yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Yang pertama, bagaimanakah para pahlawan meraih kemerdekaan? Diskusikan, ya. Yang kedua, jelaskan makna kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. 2 ini dulu yang didiskusikan, karena kita belum masuk ke materi berikutnya. Jadi ini dulu yang kamu kerjakan. Silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Boleh di bawahnya, boleh. Oke, bagaimana para pahlawan meraih kemerdekaan? Kamu cari 5 poin penting saja bagaimana para pahlawan meraih kemerdekaan. Akan diskusikan dengan kelompoknya. Ini kita mencari informasinya. Iya, mencari ya dalam mind mapping. Jadi istilah dalam mind mapping. Oke? Ini yang satu juga dikerjain. Oh, sama satu apa judul? Oke, boleh. Itu juga diisi. Ada berapa pertanyaan? 2 pertanyaan. Apa judul bacaan di atas? Lalu apa isi? Apakah sudah sesuai dengan kata kuncinya? Oke. Kalau ini ungkapkan secara lisan ya, yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ungkapkan secara lisan, berarti nanti presentasi. Ya. Ya, tuh. Sikap yang sesuai. Sikap, berarti harus ada perilaku. Oke. Nanti Ibu minta ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil LKPD ya. Oke. Ini secara lisan, jadi nanti disampaikan saja secara lisan, kerjakan yang bisa ya. Oke. Yang itu nanti secara lisan saja, nanti yang dikerjakan yang mind mapping saja dulu ya. Oke. Nanti kelompok yang presentasi kelompoknya tadi Naswa sudah kelompoknya. Ini belum ya, Nadif belum, Arif sudah Diva sudah, berarti yang belum maju kelompoknya Rafael dan kelompoknya Ayah dan Bilkis tadi. Bilkis belum ya? Baik anak-anak, Ibu sudah lihat hasil diskusi kalian bersama kelompok sudah banyak yang selesai. Ibu mau ada yang mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ibu pilih kelompok 3. Ayah, sudah siap Ayah? Oke, Ayah silakan. Teman-temannya boleh menyimak dan memberikan tanggapan ya kalau misalnya ada yang salah. Oke, silakan Ayah. Setelah saya membaca teks, judul bacaan di atas sudah sesuai dengan teks tersebut. Oke, sudah sesuai ya, judul dengan isinya sudah sesuai ya? Sudah, berarti sesuai ya, kata kunci pada judul itu sudah menggambarkan isinya. Oke, selanjutnya Yang kedua, sikap yang sesuai dalam mengisi kemerdekaan. Pertama, menghormati saat umat beribadah dan tidak mengganggunya. Kedua, Saling menghargai dalam hal apapun. yang ketiga, Saling
buku agama dan lain-lain. Oke, yang keempat. Bermain tanpa membeda-bedakan teman dan ras atau suku. Yang kelima, menjaga kebersamaan di masyarakat. Oke, sudah sesuai ya tadi ya? Sikapnya ada yang salah? Ada yang menambahkan mungkin? Bu, masih ada yang kurang? Oke, Diva, apa Diva mau nambahkan? Mengikuti pacar secara hikmat dengan besar menghormati jasa para pahlawan. Wih, hebat, tepuk tangan buat Diva. Dia ingat loh upacara. Upacara itu adalah bentuk sikap nasionalisme sebagai tanda kita menghargai jasa pahlawan. Ada lagi yang mau menambahkan? Enggak. Sudah sesuai? Oke, tepuk tangan lagi buat Ayah. Ini pelajarannya tentang kata kunci pada teks. Kita sudah belajar ini tadi? Coba dibaca bareng-bareng. Kita sedang belajar apa? Kalau teks non fiksi berarti teks yang bagaimana? Ya, berdasarkan fakta. Berarti tidak boleh cerita-cerita bohongan. Terus baca lagi yang kedua. Baca bareng-bareng. Kita sudah pelajari tadi? Sudah kita pelajari kata kunci pada judul? Sudah kita coba tadi? Sudah. Sesuai dengan materi hari ini? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, dibaca bareng-bareng. Mana suaranya satu, dua, tiga? Oke, sudah kita bahas juga tadi? Oke, contohnya bagaimana? Lingkungan. Tiga judul ini menurut kalian sudah termasuk teks non fiksi? Sesuai dengan materi hari ini. Kita lanjutkan lagi. Dibacakan? Kata kunci dari teks yang disebutkan tadi dan menggunakan untuk memperkirakan isinya. Yang mana menentukan kata kunci pada judul yang dan dapat memperkirakan isi teksnya. Sudah kita pelajari juga? Ada yang mau bertanya tentang ini? Sudah sesuai dengan yang Ibu mau sampaikan hari ini? Sudah. Kita lanjutkan lagi. Oke, Ibu contohkan tadi ya. Lingkungan sekolah yang sehat. Ada dua kata kunci di situ. Yang pertama apa? Lingkungan sekolah. Yang kedua sehat. Berarti kita harus jabarkan lingkungan sekolah itu apa, sehat itu apa. Baru nanti kita bisa perkirakan informasinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Ada berapa kata kunci? 3. Apa saja? Kewajiban mengisi kemerdekaan dan lingkungan rumah. Dengan kita menjabarkan kata kunci, kita bisa membayangkan informasi di dalamnya? Tuh, kalau kewajiban, apa itu kewajiban? Yang kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Kalau mengisi kemerdekaan tadi bagaimana? Sikap yang kita sikap yang sesuai gitu ya, untuk dalam mengisi kemerdekaan kita. Ini sudah mengisi kemerdekaan ya. Oke. Yang ketiga, lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumah itu berarti bagaimana? Tempat di sekitar rumah. Sekitar rumah itu berarti apa? Di sekitar RT, komplek gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga ada judul lagi. Apa judulnya nih? Pentingnya menanam pohon. Ada berapa kata kuncinya? 3. Apa saja? Penting menanam pohon. Oke, kalau penting itu artinya apa? Pokok. Oke, kalau menanam itu apa? Menaruh bibit. Kalau pohon berarti tumbuhan. Dengan begini berarti kita bisa membayangkan nggak informasinya apa? Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah. Oke, inilah kesimpulan kita hari ini. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ini siapa? Oke, inilah pembelajaran kita hari ini. Ibu coba mengambil kesimpulan bersama-sama. Berarti apa saja materi yang kita pelajari di hari ini? Pertama apa tadi? Kata kunci pada judul. Yang kedua apa? Makna proklamasi. Apakah kalian sudah mendapatkan ilmu di hari ini? Apakah yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan materi pembelajaran hari ini? Apakah ada kekurangan di hari ini? Atau ada yang mau bertanya untuk materi di hari ini?
Kalau mau bertanya boleh, ya. Apakah sudah paham semua? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Oke, ibu mau bertanya satu orang. Rafael, ibu punya judul misalnya. Judulnya adalah peristiwa bom di Jepang. Berapa kata kunci dari judul yang ibu punya tadi? 3, apa saja? Peristiwa bom sama Jepang. Wah, berarti ada berapa kata kunci? 3, apa saja tadi? Peristiwa bom Jepang. Kalau misalnya sudah peristiwa, kita ada peristiwa proklamasi tadi. Ibu mau tanya lagi. Tadi dijelaskan ada tokoh-tokoh dalam membuat teks proklamasi. Sasya, coba Sya, tokohnya siapa saja Sya dalam menyusun teks proklamasi Sya? Soekarno, Sayuti Melik, Muhammad Hatta, satu lagi Ahmad Subarjo, betul, tepuk tangan. Satu lagi pertanyaan. Ibu mau tanya sama kelompoknya yang belum. Nadif, coba kelompoknya ibu mau tanya Nadif. Nadif, ibu mau tanya, mengapa Soekarno sempat tidak setuju diadakan proklamasi? Mengapa? Yuci mau bantu kelompoknya? Muhammad. Karena nggak percaya atas perjanjian Jepang kalau Indonesia merdeka. Menunggu ya, karena menunggu dulu ya. Menunggu apa tadi? Janji dari Jepang. Jadi Soekarno itu tidak setuju karena menunggu janji dari Jepang. Waduh, hari ini pembelajarannya semua sudah paham sepertinya. Ayo tepuk tangan sekali lagi, kalian keren banget. Ya, berani berprestasi, berani menjawab, ya, dan semua aktif. Nah, sebagai akhir, ibu punya evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Ya, ini tidak boleh dikerjakan per kelompok, ini kerjakan sendiri dan ini nanti dikumpulkan ya. Apakah soal-soalnya sesuai dengan materi hari ini? Sesuai ya. Oke. Jangan lupa kasih nama untuk evaluasinya. Dilanjutin lagi ya. Oke. Karena syutingnya sampai penutupan terakhir. Oke. Baik anak-anak, bagaimana dengan evaluasinya? Apakah sudah sesuai dengan materi hari ini? Sudah. Apakah kalian ada kesulitan dalam menjawab soalnya? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kalian, bisa memberikan manfaat untuk kalian. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan berikutnya, ya, selain kita akan membahas kata kunci, kita juga akan belajar pelajaran IPA tentang pubertas. Wah, ini adalah materi yang menyenangkan. Kalian nanti tetap ikuti pelajarannya dengan baik, ya, persiapan untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan.